Tapi kenapa dia bisa tahu rencananya? Dari tatap mata. Kan mereka ada sempet kayak iya. Kok tidur sambil jalan? Anjing. Maksudnya tuh Ernest. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ya, selamat datang di Moview. Dan kalau lo nonton video ini harusnya lo udah nonton video yang sama Aldo dan dia akan menjelaskan. Di situ gue menjelaskan lah, Aldo sangat-sangat padat sehingga movie tidak bisa jalan lagi ya. Jadi Aldo sekarang udah bukan mandatory lagi, gue mencoba untuk mencari partner lagi ya yang baru. Salah satunya adalah orang ini. Dia adalah, namanya siapa Mas? Kenalin dulu. Kenalin, nama gue Taufik. Emang rambutnya begini ya? Iya, makanya saya malu. Ini. Lu kuliah film kan? Kuliah film. Kuliah film, seenggaknya ada kredibilitas sedikit lah gitu ya. Ya, oke. Jadi gue kemarin janjian sama Taufik, kita pilotnya kita bikin aja nih satu video dengan pembahasan film yang baru kita tonton. Kita cari lagu film yang belum ditonton kemarin kan? Ya, bener-bener kemarin emang anjing, bener-bener kemarin. Semalam ya? Semalam. Jadi kita ngejar satu film, judulnya adalah Woman in Cabin 10. Yes. Nah cerita tentang apa? Coba ceritain dulu dong. Coba ceritain dulu. Premisnya gimana tuh Mas Taufik? Premisnya itu ada seorang jurnalis namanya Laura. Dia datang. Sakit nggak bisa jalan? Bukan. Bukan. Gua kira yang cakep banget. Cinta Laura. Laura Basuki. Oh, iya, cinta Laura juga cantik. Sorry. Terus. Bang, gue mau minum tapi ada kuahnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Oh. Gak kira ini brandnya udah gede. Belum. Oh, brandnya udah gede, kita belum masuk brandnya maksudnya. Terus. Nah, si Laura ini dia nih harus bikin jurnal, bikin liputan lah tentang kapal pesiar itu, tentang ada dua pasang suami istri ini. Emang ada dua pasang sih. Iya sih, suami istri ini. Nah, tapi dia menemukan keanehan di kapal itu. Ada yang kejebur lah. Ada yang dilempar. Iya. Gitu tuh. Dan ketika dia mencoba untuk laporin ternyata di kapal itu tidak ada orang tersebut. Betul. Ya. Maksudnya semua jumlah orangnya sudah sesuai dengan yang terdaftar gitu ya. Disitulah letak misterinya. Nah, jadi setelah ini di video ini setelah inilah, ini adalah spoiler pasti. Jadi kalau misalkan ada yang main nonton dan nggak mau ke spoiler, silakan nonton dulu baru balik lagi ke video ini ya. Wis, gak harus gitu ya kalau ngomong ya. Iya, kenapa emang? Enggak, gue sempet nonton yang di YouTube langsung lu kasih spoiler. Iya. Langsung. Tapi tetap harus gue ngomong karena orang suka kesel juga kan. Kalau spoiler bang ya kan memang udah gue bilang spoiler. Tapi ya gue nonton film ini sebenarnya mungkin ini faktor kita nontonnya malam-malam Pik ya. Mungkin Ya. Karena ngantuk banget ya. Ngantuk banget. Pacingnya lambat. Soalnya gue tuh langsung ke trigger omongan lu. Lu kan udah nonton duluan bang, walaupun sebentar. Terus lu ngomong, Pik kita nonton ini ya. Gue udah nonton opening bentar, tapi pace-nya lama banget. Gue langsung negative thinking. Anjing jam 12 malam suruh nonton ini. Gila. Karena pacingnya benar-benar lambat banget sih. Kayaknya dari tengah ke ending tuh baru berasa cepet tuh. Betul. Cepet ya. Sebenarnya ini film tentang psychological apa gitu, tapi menurut gue ini lebih balik ke whodunit it juga sih ujung-ujungnya ya. Iya. Jadi dia mencari lah kira-kira dari banyak orang di kapal itu kira-kira siapa yang mencoba untuk berniat untuk mencelakakan dia gitu. Karena dia melihat sesosok mayat yang mengapung di kapal ya. Nah, yang gue suka dari film ini sebetulnya daripada by the way ini rating di IMDb 5,9. Iya, gila. Kok jelek banget ya? Netflix emang agak gimana kalau bikin film original ya kadang-kadang ya. Itu bukan original by the way. Bukan original. Gue baca-baca itu kayaknya adaptasi novel. Oh. Adaptasi novel. Enggak, sorry, maksud gue ini original Netflix. Jadi original Netflix. Jadi eksklusif dari Netflix ya maksud gue. Jadi gue sebetulnya ketika nonton film ini berasanya agak kaget ketika udah ketahuan pelakunya di mungkin 3/4 ya. Itu dia anjir kayak kan biasa kan film-film whodunit itu akan ketahuan di endingnya gitu. Betul. Dan gue mungkin menanti juga apa ada yang jahat lagi yang lainnya. Ternyata enggak gitu. Jadi di 3/4 film kita udah tahu siapa yang jadi villainnya, siapa yang membantu gitu. Jadi kayak sebenarnya plus minus spek buat gue ya. Oke. Satu sisi kayak kadang-kadang nonton film yang whodunit ini kita suka gregetan kayak kita nonton film-film yang kita tahu protagonisnya bener tapi dibully karena suka gregetan kan. Nah, kayaknya dia tuh ingin menghindari gregetan itu.
Jadi dia cepet-cepet Tapi tahu. jadinya aneh anjir, soalnya ekspektasi gue waktu lihat film itu udah baca premis, sinopsis, lihat oh sekilas gue pikir ini kayak film Dead on the Nile, Murder on the Orient Express. Gue suka film-film yang kayak gitu. Wah ketawa nih. Waktu nonton, waktu sepertiga kayak anjing, ini kok udah ketebak ya kayaknya si ini nih. Anjing udah beneran. Jadinya gue tahan film itu buat ngelihat dia bunuhnya gimana. Ya anjir, ngebunuhnya kok begitu. Gue lupa yang jadi villainnya siapa di sini? Yang main Iron Man itu. Iya, siapa namanya? Bentar ya guys. Ini Guy Pearce. Guy Pearce yang jadi Richard Bowman ini. Jadi berasa gitu ketika dia muncul tuh udah tahu ya. Langsung muncul tuh kayak wah anjir, apalagi dia yang punya acara. Iya. Jadinya kayak emang yang punya acara selalu jadi pelaku. Maksud tuh kalau Kang Soleh bikin stand up show dia jadi pelaku gitu. Itu iya Bang. Lu nggak tahu kita korban. Korban dari stand up show dia yang lama ya. Kita berangkat pagi jam 6. Pulang pagi. Juga pagi. Gara-gara stand up dia ya. Oh, gitu. Emang berarti kesimpulannya adalah orang-orang yang punya acara biasanya jadi pelaku ya. Biasanya. Sama kayak dia juga ya. Iya. Dan sebetulnya di pemeran di film-film ini juga bisa bilang bukan kaleng-kaleng juga ya. Ada pemeran utamanya ada Keira Knightley, ada Hannah Waddingham juga. Dia juga adalah pemain dari Ted Lasso di seriesnya. Ada Kaya Scodelario, dia tuh yang main di Maze Runner. Jadi bisa dibilang film ini, nah itu juga yang disayangkan ya. Kayak Scott yang jadi Grace lah. Jadi Grace itu buat gue tuh kayaknya aktingnya masih bisa dipancing up lagi gitu. Tapi perannya role cuma segitu doang. Sayang aja gitu loh. Yang jadi si Heidi juga sama, si Hannah Waddingham ini juga kenapa cuma segitu doang gitu porsinya. Padahal menurut gue tapi masih bisa di-up lagi sih. Acting mereka tuh bagus-bagus banget. Iya sih. Soalnya gue jujur bingung kayak apa ya, ini kayak ngelihat sekilas balik ya, kayak kalau kalian udah pada nonton film Tukar Takdir ya. Jadinya kenapa? Benchmark Tukar Takdir. Enggak, maksud gue kayak kan sama-sama. Gue tuh suka film-film yang based investigasi kayak gitu, Bang. Iya. Jadinya waktu gue melihat filmnya kayak Tukar Takdir. Iya. Tapi maksudnya kayak waktu ngelihat film yang benchmarknya kayak gitu, ada rasa pengen kayak anjir nih, gue nih sebagai penonton pengen ikut nebak, pengen ikut yang di terakhirnya gongnya apa, twistnya apa. Tapi ternyata udah dibocorin. Iya, udah dibocorin dan udah kayak nggak ada twist apa-apa. Jadi kita nonton kayak, udah. Yang jadi nilai salut dari film ini adalah endingnya ketika dia nge-reveal kejahatan si Balmernya ya. Maksudnya gue gak nyangka juga bahwa dia punya cara itu supaya si Balmernya ngaku ya. Nah, yang agak bingungin juga si N palsunya itunya, si N palsunya tuh kok bisa tahu rencana dia gitu. Kan nggak pernah didiskusiin maksud gua. Oh iya juga ya? Iya, kok dia bisa play along dengan rencana itu. Walaupun agak twist sebetulnya, tapi kenapa dia bisa tahu rencananya? Dari tatap mata. Kan mereka ada sempet kayak Iya. Untung yang meranin bukan orang Cina ya. Agak susah ya tatap matanya ya. Agak nggak nangkep tuh dia tuh yang jadi si Laura aja nggak nangkep tuh. Yang agak susah nangkep ya, matanya kecil gitu. Yang jadi kenapa nih orang tidur mulu? Kok tidur sambil jalan? Anjing. Maksud tuh kok Ernest? Padahal gue tadi ngeliatnya lu. Anjing. Emang nggak semua Cina kan sipit. Ada yang sipit, ada yang sipit banget. Makanya anjing, ini channel apa coba? Anjir takut banget gue di sini. Ya, jadi kalau balik lagi lah ke si filmnya ya. Sebetulnya buat gue angka 6 tuh memang angka yang layak untuk merepresentasikan film ini sih. Nggak buruk-buruk banget. Ya, maksudnya kita bisa melihat lah kualitas dari Netflix dalam maksudnya secara treatment, teknis itu nggak ada buruk-buruknya lah buat gua. Tapi secara story ya lagi-lagi ya memang nggak gampang juga sih bikin film-film psychological gini ya. Iya setuju. Tapi emang ini mungkin rekomen kalau emang lu pada cari yang ringan-ringan. Menurut gue ini masih kayak ringan. Iya. Kayak masih yaudah oke, nonton buat di kamar lagi rebahan santai. Gue sebetulnya agak gregetan sama karakter Lauranya juga sih. Dia maksudnya terlalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu gitu. Nah iya itu anjir aneh banget ya. Ada scene di mana waktu dia si Anne yang aslinya dilempar kan dia ngelihat ada bertak darah nih.
Gua kira dia langsung mau ngambil HP, Mau foto. ngefoto. Ternyata mau telepon. Anjir, dia malah ngambil iPad, dia ngambil tab, dia telepon. Lah kocak anjir, kan lu jurnalis. Itu sebenarnya udah versi yang apa namanya director's cut. Sebenarnya aslinya ambil iPad yang main ini Ninja. Fruit Ninja. Dia ambil Fruit Ninja. Darah. Syung gitu. Itu director's cut udah mendingan tuh. Pantes. Itu twistnya ternyata. Tapi setelah di reveal semuanya gitu di balik kejahatan-kejahatannya baru paham dan ya sebenarnya semua film Hurani itu gitulah ya. Iya. Cuman ya sekali lagi buat gue angka 6 tuh angka yang pantas lah untuk mewakili film ini gitu. Nggak buruk-buruk banget tapi ya story-nya juga ya jadi gitu aja. So-so aja lah. Anjay, so-so aja. Anjay, gila gue. anjay. Jadi gini ya, jadi yang reviewer tuh kayak kita ngomong bebas. Lalu dari lu berapa? Kan IMDb 5,9. Buat gue 6 lah masih cocok. Lu berapa? Gue juga masih 6. Gue masih oke lah buat nonton itu. Ya, walaupun sebetulnya kalau lo inget ya adegan dimana si Laura itu nyebur dan dia keluar tuh berasa banget tuh CG-nya tuh. Oh. Backgroundnya tuh berasa CG tuh. Gue juga nggak tahu kenapa tapi berasa aja gitu backgroundnya. Dan yang jadi penasaran di kepala gue adalah ada adegan golden hour, Pik. Ada adegan golden hour ketika dia kalau nggak salah si penyanyinya nyampe ya, kalau nggak salah ya. Iya, si penyanyinya nyampe. Itu golden hour dan itu bagus banget dan itu bikin gue berpikir ini tuh film diambilnya bener-bener di saat di tengah laut kah atau di pinggir pantai kah atau memang ini tuh full CG gitu, full di studio itu yang bikin gue penasaran juga sih, pengen nonton biar di sini sih, karena bagus secara gambar gitu loh maksudnya. Gitu. Netflix. Tapi kalau kata Aldo, ya lu mau sampai kapan ngarepin film bagus dari gambar doang? Karena pabrik gula juga bagus gambarnya. Tapi kan dia kan berdiri di tengah lingkaran gula, di tengah lingkaran garam, ngapain lu? Gambar mau bagus ya udah wajib. Ya tapi itulah ya, apalagi di Danit ya, perlu banget story yang bagus tuh. Mas ketawa-tawa aja mas ngomong mas. Saya hobi. Apa? Hobi apa? Ketawa. Anjing gak jelas. 6 ya. Lalu kalau misalkan bisa nge-refer film yang mirip-mirip kayak gini tadi apa judulnya? Ada kalau misalnya film-film yang menurut gue masih oke kayak Murder on the Orient Express, Death on the Nile tuh masih satu sutradara, Kenneth Branagh, susah namanya. Tapi kemarin gue sempat nonton ini malam yang kelam ya. Ya, apa itu? Itu film, aduh lupa gue judulnya apa. Itu kan film adaptasi dari Prancis kalau nggak salah ya. Pokoknya itu film adaptasi, udah diadaptasi sama banyak negara lah. Yang main ada Saloka sama Marisa Anita. Yang ceritanya tentang mayatnya tiba-tiba hilang. Apa sih? Jadi dia bunuh istrinya, abis itu mayat istrinya tiba-tiba hilang. Bukan Normal Woman kan? Bukan. Nah, Normal Woman kan film yang kehilangan identitas tuh sebenarnya, bukan psychological ya kan. Kalau ini film bagus tapi terus diadaptasi di berbagai negara. Jadi kadang-kadang mulai berasa karena gue udah tahu film aslinya jadi berasa nilai dari ke psychologicalnya tuh hilang gitu. Bukan psychological juga apa yang ngomong thriller kali ya itu ya, lebih ke thriller ya. Nah, itu juga lumayan cocok ditonton sih kalau misalkan memang kalian belum nonton film aslinya. Gue lupa film aslinya judulnya apa. Film tapi dari apa? Prancis. Iya, Prancis atau Jerman atau apa gitu gue lupa. Udah di remake dari versi Hollywood juga pernah. Lupa gue judulnya apa, tapi itulah Malam yang Kelam memang ada Saloka sama Marisa Anita sama Davina Karamoy. Nah, boleh ditonton. Karena Davina Karamoy. Iya. Ditonton. Ya, segitulah ya pembahasan tentang film ini ya. Gimana menurut kalian kalau misalnya nonton silahkan komentar di bawah ya. Ya jangan lupa juga kita nggak bawa mobil lagi di sini. Iya. Nggak bawa popcorn lagi. Harusnya nah, popcorn ya. Itu saya masih magang di sini kan. Kalian dia. Ya kan ada lower third Sumobi. Popcorn yang terenak di dunia. Lu liat di TikTok banyak popcorn nggak sih? Ada nggak di FYP lo? Enggak. Ada popcorn apa gitu, nggak ada mereknya tapi orang jualin. Sumobi harusnya jual di situ tuh. Nggak usah apa tadi Sumobi mending udah di sini aja. Oh iya. Iya udah di sini aja ya. Aduh jelek banget. Apa sih lu ngomong apa sih goblok? Ya jadi jangan lupa lah silakan beli popcorn Sumobi untuk menemani Anda nonton film-film di Netflix dan OTT lain. Mantap. Ya linknya ada di bawah di deskripsi atau di affiliate juga ada di bawah. Silakan klik karena affiliate Anda membantu kehidupan kami. Wih, saya juga akhirnya. Makasih Bang Aldo ya.
Apa sih? Padahal Bang Aldo juga nggak tahu gue. Iya, kemarin gue nanya, Do ini ada si Taufik Do anak kantor gue gini. Orangnya harus dipegang nggak? Bisa. Ya udah kita nggak usah bayar lah. Ya anjing. Goblok. Ya, begitulah ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di _moveview, di TikTok juga. Nah, kalau misalkan kalian lihat beberapa tulisan-tulisan di Moveview, postingan Instagram itu adalah hasil tulisan dari beliau. Taufik yang nulis review-review menurut dia film itu kayak gimana. Dan kalau ada Reels tanpa muka juga itu juga skripnya dari dia yang buat gitu loh. Nah, tapi saya clarify dulu itu ACC dia. Gue takut diserang aja dulu. Ini gue udah ada kalimat ACC dia. Kalau di ACC ya udah. Iya. Jadi silakan di follow Instagramnya ada _moveview dan di TikTok juga ada _moveview dan jangan lupa subscribe dan jadi membership juga karena tadi kita ada ngomong beberapa yang bahaya. Ada nggak sih tadi? Nggak ada ya? Nggak tahu. Kayak anjing-anjing gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa anjing. Nggak apa-apa. Gila. Cuma kayaknya hari kali ini nggak ada asesornya deh karena tadi nggak ada yang bahaya deh. Iya nggak ada. Iya, nantilah lu ngomong agak bahaya nggak apa-apa. Jadi buat membership seneng kalau denger yang bahaya gitu. Membership itu mereka nonton apaan? Yang nggak Nonton disensor. versi yang tidak disensor. Karena Ya elah anjir, kalian membayar untuk itu guys. gila, itu lucu soalnya. Oh, Gila, gue tuh gila. lucu kali guys. Makanya open mic. Anjing. Dia yang ngurus open mic-nya juga soalnya nih. Yaudah ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Anjing aneh banget gini. Makasih orang baik. Iya makasih orang baik.